Jika Anda merasa sulit menjaga kadar gula darah tetap stabil, maka video ini bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada makanan sederhana yang dapat membantu menurunkan resistensi insulin, menyeimbangkan kadar glukosa, dan bahkan melindungi pankreas dari kerusakan. Dan kabar baiknya, ini bukan obat mahal, bukan ramuan aneh, dan bukan trik diet yang rumit. Ini hanyalah ikan. Ya, ikan biasa yang bisa Anda temukan di hampir semua pasar atau supermarket ternyata bisa menjadi salah satu sekutu terbaik Anda dalam melawan diabetes. Dalam video ini kita akan membahas 5 jenis ikan terbaik yang dapat membantu menurunkan gula darah, melindungi jantung, dan memberi energi yang lebih stabil sepanjang hari. Tonton sampai akhir karena ikan di posisi pertama memiliki kekuatan luar biasa yang membuat beberapa dokter menyebutnya sahabat terbaik insulin. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka sekarang, berlangganan saluran ini, dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan tips penting lain untuk menjaga kesehatan gula darah dan menjalani hidup yang lebih bertenaga. Sekarang kita mulai dari posisi kelima, yaitu Merluza do Alaska atau yang dikenal sebagai polok. Mungkin Anda sering melihat ikan ini di bagian beku supermarket tetapi jarang membelinya karena tampilannya sederhana dan rasanya lembut. Namun justru di balik kesederhanaan itulah tersembunyi kekuatan luar biasa. Polok adalah ikan dengan kandungan lemak yang sangat rendah dan protein yang mudah dicerna. Protein ini membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain, sehingga kadar gula darah tidak melonjak tiba-tiba setelah makan. Efek ini sangat penting bagi orang yang memiliki diabetes atau pradiabetes karena mencegah lonjakan gula yang merusak pembuluh darah dan membuat pankreas bekerja terlalu keras. Polok juga merupakan sumber vitamin B12 alami yang sangat berharga, terutama bagi orang berusia di atas 50 tahun yang sering mengalami kekurangan vitamin ini. Kekurangan B12 bisa menyebabkan rasa lelah berkepanjangan, sulit fokus, gangguan suasana hati, bahkan gangguan saraf. Dengan rutin makan polok, Anda membantu menjaga fungsi saraf, meningkatkan kejernihan pikiran, dan menambah energi sehari-hari. Selain itu, ikan ini kaya selenium, mineral penting yang berperan sebagai antioksidan pelindung sel. Selenium membantu melawan peradangan kronis, salah satu penyebab utama resistensi insulin. Dengan kata lain, makan polok secara rutin membantu tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap insulin dan memudahkan sel menyerap glukosa. Keunggulan lain dari polok adalah kemudahannya dicerna. Ikan ini tidak menyebabkan rasa begah, tidak terlalu berlemak, dan sangat cocok untuk orang yang memiliki masalah pencernaan. Bahkan, mereka yang mengalami gastritis atau gangguan lambung biasanya dapat mengonsumsi polok tanpa masalah. Selain itu, polok hampir tidak memiliki duri kecil, sehingga aman untuk lansia dan mudah dikonsumsi. Dari sisi praktis, polok juga ramah di kantong. Tidak seperti salmon atau tuna yang harganya mahal, polok bisa dibeli dengan harga terjangkau, disimpan di freezer selama berbulan-bulan, dan dimasak kapan saja Anda butuh makanan sehat. Anda bisa mengukusnya, memanggangnya dengan sedikit bumbu, menumisnya dengan sayuran hijau, atau bahkan membuat sup ikan ringan. Tambahkan sedikit perasan jeruk lemon dan minyak zaitun, dan Anda mendapatkan hidangan sederhana yang membantu menstabilkan gula darah, sekaligus memberi rasa kenyang yang bertahan lama. Menjadikan polok sebagai bagian dari menu 2-3 kali seminggu bisa menjadi langkah awal yang sederhana namun kuat untuk mengendalikan gula darah, melindungi jantung, dan meningkatkan energi. Ini bukan sekadar makan malam biasa, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga kesehatan metabolik Anda tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Di posisi keempat dalam daftar kita adalah tilapia. Salah satu ikan yang sering diremehkan, padahal manfaatnya sangat besar untuk kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Tilapia bukan ikan dengan rasa yang kuat atau tampilan yang mencolok. Justru kesederhanaannya adalah kekuatannya. Ikan ini hampir tidak mengandung karbohidrat dan memiliki kadar lemak yang sangat rendah,
sehingga aman dikonsumsi secara rutin tanpa menyebabkan lonjakan glukosa setelah makan. Teksturnya yang lembut membuat pencernaan bekerja dengan lebih tenang, sehingga gula darah naik secara bertahap, bukan melonjak tajam. Keunggulan lain dari tilapia adalah kandungan fosfornya yang tinggi. Fosfor adalah mineral penting yang sering dilupakan, padahal berperan besar dalam produksi energi sel melalui molekul ATP, yang merupakan bahan bakar utama bagi tubuh. Dengan cukup fosfor, sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Bagi penderita diabetes tipe 2, hal ini berarti kontrol gula darah yang lebih baik, rasa lelah yang berkurang, dan metabolisme yang lebih stabil. Tilapia juga kaya akan protein berkualitas tinggi. Protein ini membantu memperpanjang rasa kenyang, mencegah Anda sering ngemil makanan manis atau karbohidrat berlebih yang bisa membuat gula darah naik turun secara drastis. Dengan makan tilapia, Anda bisa merasa kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar malam hari, dan menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan atau gangguan lambung, tilapia adalah pilihan yang tepat karena dagingnya mudah dicerna dan tidak memberatkan sistem pencernaan. Bahkan orang dengan gastritis, pankreatitis, atau sindrom iritasi usus biasanya dapat mengonsumsinya tanpa rasa tidak nyaman. Inilah sebabnya tilapia sangat direkomendasikan untuk lansia yang perlu menjaga pola makan sehat tanpa memperberat tubuh. Keuntungan lainnya adalah fleksibilitas dalam memasak. Tilapia bisa dikukus, direbus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu sederhana. Anda bisa menambahkannya ke salad, memadukannya dengan sayuran rebus, atau membuat sup ikan ringan. Tilapia juga cocok bagi yang sedang diet rendah kalori atau yang ingin menjaga berat badan ideal karena kandungan kalorinya rendah, tetapi nilai gizinya tinggi. Dan tentu saja, faktor harga membuat tilapia menjadi pahlawan sejati bagi banyak keluarga. Dibandingkan ikan laut mahal seperti salmon atau tuna, tilapia jauh lebih terjangkau namun tetap memberikan manfaat besar. Anda bisa menyimpannya dalam bentuk beku di freezer selama berminggu-minggu tanpa kehilangan kualitas gizinya. Mengonsumsi tilapia secara rutin setidaknya 2 kali seminggu dapat membantu menurunkan resistensi insulin, mendukung kesehatan jantung, dan menjaga gula darah tetap stabil. Ini adalah salah satu pilihan makanan yang paling mudah diakses dan efisien bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kesehatan metabolik tanpa merasa terbebani. Tilapia membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus mahal atau sulit didapat. Di posisi ketiga, kita memiliki kapala atau skomber yang sering dianggap ikan biasa, tetapi sebenarnya merupakan salah satu superfood laut yang paling kuat untuk penderita diabetes. Kapala adalah ikan berlemak yang kaya dengan asam lemak omega 3, lemak sehat yang secara klinis terbukti menurunkan peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah salah satu musuh terbesar bagi siapapun yang berjuang dengan resistensi insulin, karena membuat reseptor sel menjadi mati rasa terhadap insulin, sehingga glukosa menumpuk di darah. Dengan mengonsumsi kapala secara rutin, Anda membantu menurunkan penanda peradangan, membuat sel kembali peka terhadap insulin, dan memungkinkan gula darah turun ke tingkat normal dengan cara alami. Selain itu, kapala mengandung koenzim Q10, salah satu antioksidan paling kuat yang berperan penting dalam mendukung fungsi mitokondria, yaitu pusat energi di dalam setiap sel. Dengan mitokondria yang sehat, tubuh lebih mampu memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi, bukan menyimpannya sebagai lemak. Ini berarti lebih banyak energi, metabolisme yang lebih stabil, dan kadar gula yang lebih seimbang sepanjang hari. Bagi orang yang berusia di atas 50 tahun atau yang sering merasa lelah, kapala bisa menjadi makanan yang membantu memulihkan tenaga dan kejernihan mental. Kapala juga merupakan sumber vitamin D alami yang berperan penting dalam fungsi pankreas dan produksi insulin. Banyak orang dengan diabetes mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya,
dan ini memperburuk kontrol gula darah. Dengan mengonsumsi kapala, Anda mendapatkan vitamin D dalam bentuk alami yang mudah diserap, membantu tubuh memproduksi insulin dengan lebih efisien. Berbeda dengan beberapa ikan besar seperti tuna yang dapat mengandung kadar merkuri tinggi, kapala adalah ikan yang relatif kecil dan memiliki siklus hidup pendek, sehingga kadar logam beratnya jauh lebih rendah. Ini menjadikannya pilihan yang aman bahkan untuk konsumsi rutin. Dari sisi rasa, kapala memiliki daging yang kaya, sedikit berminyak, dengan tekstur padat yang sangat lezat ketika dipanggang di atas arang atau bahkan diasap. Rasanya kuat namun bersih, sehingga Anda bisa memadukannya dengan sayuran, perasan lemon, dan bumbu rempah untuk menciptakan hidangan yang bukan hanya menyehatkan, tetapi juga memanjakan lidah. Mengonsumsi kapala 2 kali seminggu sudah cukup untuk mulai merasakan manfaatnya. Gula darah menjadi lebih stabil, rasa bengkak di tubuh berkurang, nyeri sendi bisa mereda, dan tingkat energi meningkat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin kapala dapat membantu memperbaiki profil lipid, menurunkan trigliserida, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang merupakan faktor penting bagi penderita diabetes yang memiliki risiko komplikasi kardiovaskular. Kapala bukan hanya makanan tetapi sebuah alat metabolik yang bekerja pada tingkat sel, membantu mengatur ulang tubuh dari dalam. Jika Anda mencari satu makanan laut yang mampu memberikan efek nyata pada kesehatan, kapala adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Di posisi kedua, kita menemukan salah satu makanan laut paling sederhana, namun paling ampuh untuk penderita diabetes. Sardinha dalam kaleng. Jangan biarkan ukurannya yang kecil menipu Anda. Sardinha adalah paket nutrisi yang lengkap, praktis, dan mudah diakses, yang bisa membantu menstabilkan kadar gula darah Anda lebih baik daripada banyak suplemen mahal. Sardinha adalah salah satu sumber alami asam lemak omega 3 terkaya di dunia. Lemak sehat ini bekerja seperti pemadam kebakaran di tubuh Anda, memadamkan peradangan kronis yang membuat sel menjadi resisten terhadap insulin. Ketika peradangan menurun, reseptor pada sel kembali sensitif, insulin dapat bekerja dengan optimal, dan glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Hasilnya, gula darah tetap stabil, bahkan setelah makan. Selain itu, sardinha adalah sumber vitamin D yang luar biasa. Kekurangan vitamin D merupakan masalah tersembunyi yang sering dialami oleh penderita diabetes dan dapat memperburuk kadar gula darah. Hanya satu kaleng sardinha dapat menyediakan hingga 70% kebutuhan harian vitamin D Anda, membantu mendukung fungsi pankreas dan memperbaiki produksi insulin. Tidak berhenti sampai di situ, sardinha juga memberikan kalsium dalam jumlah besar, terutama bila dimakan dengan tulangnya yang lunak. Kalsium bukan hanya penting untuk menjaga tulang tetap kuat, tetapi juga membantu mengatur kontraksi otot dan sinyal saraf yang berhubungan langsung dengan metabolisme glukosa. Tambahkan magnesium dan selenium yang ada di dalam sardinha dan Anda mendapatkan kombinasi mineral yang memperkuat jantung, saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Salah satu keuntungan terbesar sardinha adalah kenyamanannya. Anda tidak perlu memasak berjam-jam atau menyiapkan resep yang rumit. Cukup buka kaleng, tiriskan, dan Anda sudah punya makanan siap santap yang bisa dimakan bersama roti gandum, ditambahkan ke salad segar, atau dihaluskan menjadi pasta dengan sedikit mustard dan perasan lemon. Ini adalah makanan fungsional yang bisa dinikmati di rumah, di kantor, bahkan dibawa saat bepergian. Sardinha juga sangat ramah di kantong. Harganya jauh lebih murah dibandingkan ikan merah atau salmon, tetapi nilai nutrisinya luar biasa tinggi. Ini menjadikannya solusi ideal bagi siapapun yang ingin makan sehat, menjaga kadar gula darah tetap terkendali, dan tetap hemat biaya. Jika dikonsumsi 2-3 kali per minggu, sardinha dapat membantu mengurangi rasa lapar berlebih,
menurunkan keinginan untuk makan manis, menjaga energi tetap stabil, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Faktor yang sangat penting bagi kontrol gula darah jangka panjang. Sardinha bukan sekadar ikan kaleng. Ia adalah sekutu strategis dalam perang melawan fluktuasi gula darah, peradangan, dan komplikasi diabetes. Dan akhirnya kita sampai pada posisi pertama, juara mutlak dari daftar ini, salmon liar. Inilah ikan yang benar-benar bisa mengubah cara tubuh Anda mengatur gula darah. Salmon liar bukan sekadar makanan enak, ia adalah terapi metabolik alami yang disediakan oleh alam. Apa yang membuat salmon liar begitu istimewa? Pertama, ia adalah salah satu sumber asam lemak omega 3 paling murni di dunia. Omega 3 dalam salmon liar bekerja seperti pelumas pada sistem metabolisme, membantu mengurangi peradangan kronis yang membuat sel menjadi resisten terhadap insulin. Dengan mengonsumsi omega 3 secara rutin, membran sel menjadi lebih lentur, reseptor insulin bekerja lebih baik, dan glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel. Ini berarti kadar gula darah tetap stabil, tidak naik turun secara tajam setelah makan. Salmon liar juga kaya akan protein berkualitas tinggi, yang penting untuk memperlambat proses pencernaan dan memberi rasa kenyang lebih lama. Dengan pencernaan yang lebih lambat, pelepasan glukosa ke dalam darah menjadi lebih bertahap, membantu mencegah lonjakan gula yang berbahaya. Protein dari salmon juga mendukung pembentukan massa otot, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan tubuh menyerap glukosa dengan lebih efisien. Selain itu, salmon liar adalah sumber vitamin D alami yang luar biasa. Vitamin ini seringkali rendah pada penderita diabetes dan berperan penting dalam mendukung fungsi pankreas, menjaga produksi insulin tetap optimal, dan meningkatkan kekuatan tulang. Kandungan kalium pada salmon juga mendukung keseimbangan cairan, membantu mengontrol tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung, organ yang sangat rentan pada penderita diabetes. Namun, rahasia terbesar salmon liar adalah kandungan astaxanthinnya. Inilah antioksidan kuat yang memberi warna merah muda khas pada daging ikan. Astaxanthin telah terbukti mampu melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperlambat proses penuaan sel. Banyak peneliti menyebut astaxanthin sebagai pelindung sel karena kemampuannya memperbaiki fungsi metabolisme dari tingkat paling dasar. Mengonsumsi salmon liar 2 hingga 3 kali seminggu bisa membawa perubahan besar pada kesehatan Anda. Dalam beberapa minggu saja, banyak orang melaporkan gula darah puasa yang lebih stabil, lebih sedikit rasa lelah, dan penurunan keinginan makan makanan manis. Selain itu, karena salmon liar adalah ikan yang relatif bersih, ia tidak mengandung kadar merkuri tinggi seperti beberapa ikan besar lainnya, sehingga aman dikonsumsi secara rutin, bahkan untuk orang lanjut usia. Cara memasaknya juga sangat mudah. Anda bisa memanggangnya dengan sedikit perasan lemon dan bumbu alami, mengukusnya dengan sayuran, atau memanggang di oven tanpa minyak berlebih. Apapun metode yang Anda pilih, manfaat nutrisinya tetap terjaga. Salmon liar bukan hanya hidangan mewah untuk acara khusus. Ia adalah bagian penting dari strategi makan sehari-hari bagi siapapun yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil, melindungi jantung, dan memperpanjang umur sehat. Sekarang kita sudah membahas 5 jenis ikan terbaik yang bisa membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah secara alami. Mari kita ingatkan kembali urutannya. Di posisi kelima ada ikan polok atau mintai. Ikan sederhana yang ternyata kaya protein, vitamin B12, dan selenium, membantu menjaga energi, menyehatkan saraf, dan melindungi sel dari kerusakan. Di posisi keempat ada tilapia, ikan rendah lemak dan mudah dicerna yang membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kadar gula tetap seimbang setelah makan. Di posisi ketiga ada ikan kembung atau skomber, sumber luar biasa dari asam lemak omega 3 dan koenzim Q10 yang mampu menurunkan peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, dan meningkatkan fungsi mitokondria, pusat energi sel kita.
Di posisi kedua ada sarden kalengan, ikan kecil tapi penuh nutrisi kayak kalsium, vitamin D, magnesium, dan protein. Sarden membantu menjaga tulang, menyeimbangkan hormon, dan bahkan bisa menekan nafsu makan berlebih yang sering menyebabkan lonjakan gula darah. Dan akhirnya, di posisi pertama, kita punya salmon liar, raja dari semua ikan sehat. Kaya omega 3, vitamin D, kalium, dan antioksidan astaxanthin. Salmon liar bukan hanya makanan, tapi terapi metabolik alami yang membantu memperbaiki tubuh dari dalam, melindungi pankreas, memperlancar kerja insulin, dan memberi energi yang stabil sepanjang hari. Semua ikan ini bukan hanya makanan yang aman untuk penderita diabetes, tapi juga senjata ampuh untuk melawan peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan kualitas hidup. Kabar baiknya, semuanya mudah ditemukan, terjangkau, dan bisa diolah dengan cara sederhana di rumah. Jadi, jika selama ini Anda takut makan ikan karena khawatir gula darah naik, sekarang Anda tahu mana yang justru membantu menurunkannya. Mulailah memasukkan ikan-ikan ini ke dalam menu mingguan Anda. Pilih yang segar atau kalengan berkualitas, olah dengan cara sehat seperti dipanggang, dikukus, atau direbus, dan nikmati manfaatnya. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga berjuang mengontrol gula darah. Dan tentu saja, berlangganan channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video penting berikutnya. Di video selanjutnya, kami akan mengungkap 3 jenis makanan yang tampak sehat, tetapi diam-diam merusak sensitivitas insulin dan membuat kadar gula darah naik setiap hari. Salah satunya hampir pasti ada di dapur Anda saat ini. Jangan sampai terlewat, karena informasi ini bisa benar-benar melindungi kesehatan Anda.